Yang kami hormati Suster Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami kasihi teman-teman seperjuangan se-SMPK Immaculata Ruteng. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelas 8A kelompok 4 akan membawakan materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi yang berjudul Cara Kerja Sistem Pencernaan Manusia yang berkolaborasi dengan IPA Biologi tentang Sistem Pencernaan Manusia. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Maria Verena Novianti Nande, sebagai Ketua Kelompok sekaligus Moderator. Saya, Efreminia Yusra Devi Pandur, sebagai Sekretaris 1. Saya, Teresia Marcela Indriani, sebagai Sekretaris 2. Saya, Katarina Tansari Jebarus, sebagai anggota. Saya, Elisabetta Marcela Talikanto, sebagai anggota. Saya, Hilaria Graciela Jumamun, sebagai anggota. Saya, Lorencana Yamamori, sebagai anggota. Saya, Yusini Sindisa Putri, sebagai anggota. Baik, saya kembalikan, sekian perkenalan dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, karena kami telah memperkenalkan diri kami masing-masing, mari kita dengarkan secara bersama-sama teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh sekretaris kami. Saya akan membacakan teks eksplanasi yang berjudul Cara Kerja Sistem Pencernaan Manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan suatu mekanisme kompleks yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Dalam teks ini, kita akan menjelaskan secara mendalam tentang cara kerja sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai di mulut, di mana makanan pertama kali masuk dan terkena enzim saliva. Selanjutnya, makanan bergerak ke lambung, di mana asam lambung bekerja untuk memecah lebih lanjut komponen makanan. Proses ini dikenal sebagai pencernaan mekanis dan kimiawi. Setelah melalui lambung, makanan mencapai usus halus, di mana penyerapan nutrisi terjadi. Dinding usus halus bertugas menyerap nutrisi esensial seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Nutrisi yang diambil kemudian disalurkan ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Proses selanjutnya terjadi di usus besar, di mana air diserap dan sisa-sisa makanan diubah menjadi tinja. Fungsi usus besar adalah mengatur keseimbangan air dan mengeluarkan produk sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sebagai contoh, bayangkan makanan yang Anda makan adalah sebuah sandwich. Di dalam mulut, enzim saliva mulai memecah karbohidrat di roti. Di lambung, asam lambung bekerja pada daging dan sayuran di dalam sandwich. Selanjutnya, di usus halus, nutrisi dari makanan tersebut diserap dan diangkut ke seluruh tubuh. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja sistem pencernaan manusia, kita dapat menghargai kompleksitas proses ini dan pentingnya memelihara kesehatan pencernaan. Dengan pola makan seimbang dan hidrasi yang cukup, kita dapat mendukung fungsi sistem pencernaan untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, karena teman-teman sekalian telah mendengarkan teks eksplanasi secara bersama-sama, sadarkah teman-teman akan kesalahan yang ada pada teks di atas tadi? Sayang sekali teman-teman sudah banyak yang lupa akan materi ini. Maka, sekretaris kami akan menjelaskan secara umum tentang sistem pencernaan manusia dan perbaikan akan kesalahan pada teks ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pada teks di atas dinyatakan bahwa makanan dicerna menggunakan
menggunakan enzim saliva. Perbaikannya, saliva bukanlah enzim, melainkan kelenjar yang berada pada mulut. Dalam kelenjar terdapat satu enzim, yaitu enzim petiarna. Lalu, pada tes di atas juga dinyatakan bahwa proses pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis adalah proses pencernaan yang dilakukan oleh organ-organ pencernaan yang ada pada tubuh manusia. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang dilakukan oleh zat-zat atau enzim-enzim yang ada pada tubuh manusia. Demikian perbaikan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, tadi telah dijelaskan oleh sekretaris kami, maka kami membuka sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada satu orang penanya. Apa saja dampak-dampak ketika kelebihan asam lambung dalam tubuh? Kaidah kebahasan apa saja yang termasuk dalam teks eksplanasi yang ada paparkan tadi? Akibat dari naiknya asam lambung adalah penyakit gastritis yang diakibatkan oleh naiknya asam lambung yang membuat dinding lambung terkikis. Kaidah kebahasaan yang digunakan di teks eksplanasi adalah ilmiah karena menggunakan fakta dan teori. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula presentasi kami. Maka kami tutup dengan pantun. Beli bunga di toko Bu Anya. Di jalan tertusuk mawar berduri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Baik, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Yang kami hormati Suster Kepala Sekolah, Susteros, Bapak Ibu Guru Pegawai SMPK Immaculata Ruteng. Yang kami kasihi dan yang kami banggakan, teman-teman SMPK Immaculata Ruteng. Selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kami dari kelas 8A, kelompok 3, akan membawakan materi teks eksplanasi yang berkolaborasi dengan mata pelajaran IPA Biologi. Sebelum kami membawakan materi kami tersebut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Petra Andreana Theo sebagai ketua sekaligus moderator dari kelompok 3. Saya Francisca Apriani Altiara Sande sebagai sekretaris 1. Saya Elin Akailani Daput sebagai sekretaris 2. Saya Karenina Santana Sempel sebagai anggota. Saya Goreliva Asri Abraham sebagai anggota. Saya Loisa Demarila Ferdinandus sebagai anggota. Saya Elizabeth Lucie sebagai anggota. Saya Karolin Wijaya sebagai anggota. Sekian perkenalan dari kami. Mikrofon ini akan saya kembalikan kepada moderator. Setelah kami memperkenalkan diri kami akan membawa materi kami. Kepada sekretaris 1, waktu dan kesempatan saya beri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di pagi hari ini saya akan membawakan materi teks eksplanasi yang berjudul Arus Energi.
Arus atau aliran energi bermula dari matahari sebagai sumber utamanya. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen. Oleh produsen, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia. Energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat trofik melalui jalur rantai makanan. Energi kimia yang diperoleh organisme digunakan untuk kegiatan hidupnya. Setiap organisme melakukan pemasukan dan penyimpanan energi. Pemasukan dan penyimpanan energi dalam ekosistem disebut produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem terbagi dua, yakni produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Produsen dan konsumen akan menggunakan sebagian dari energinya untuk aktivitas hidup seperti tumbuh, reproduksi, respirasi, dan sebagainya. Akan tetapi, sebagian lagi hilang dalam bentuk energi panas. Energi masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen. Energi ini disimpan dalam bentuk zat organik yang dapat digunakan sebagai bahan makanan dan disebut produksi primer. Hal ini merupakan patokan atau parameter untuk menghitung seluruh arus energi yang melalui komponen biotik. Berdasarkan hal tersebut, dapat diperoleh ukuran jumlah kehidupan yang dapat didukung oleh suatu ekosistem. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama dalam kehidupan. Tumbuhan berklorofil memanfaatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Sinar matahari yang ditangkap oleh tumbuhan itu berbeda-beda banyaknya. Hal ini bergantung pada ketinggian dari permukaan laut atau DPL dan penutupan oleh tumbuhan suatu daerah. Sebagian kecil energi matahari diserap oleh klorofil dan digunakan untuk memproduksi molekul-molekul organik yang disimpan sebagai energi kimia. Kecepatan menyimpan energi kimia oleh tumbuhan disebut produksi primer kotor atau PPK. Kurang lebih 20% dari PPK digunakan oleh tumbuhan sendiri untuk respirasi dan fotorespirasi. Sisanya baru disimpan oleh tumbuhan dan dikenal sebagai produksi primer bersih atau PPB. Energi yang tersimpan dalam makanan digunakan oleh konsumen untuk aktivitas hidupnya. Pembebasan energi yang tersimpan dalam makanan dilakukan dengan cara oksidasi atau respirasi. Organisme yang menggunakan energi cahaya untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik disebut fotoautotrof. Organisme yang menggunakan energi yang didapat dari reaksi kimia untuk membuat makanan disebut kemoautotrof. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Sekretaris sudah membawakan materi teks eksplanasi tersebut. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Kepada satu orang penanya, kami persilahkan. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Trisensia Putri Jugawan. Saya dari kelas 9A. Jadi, saya ingin bertanya, apa dampak positif dan dampak negatif dari pancaran sinar matahari bagi makhluk hidup? Terima kasih kakak, berikan kami waktu 3 menit untuk berdiskusi. Dan untuk dampak negatif, salah satunya yaitu membutuhkan lahan yang luas. Sekian jawaban dari saya, mungkin bisa diterima? Membutuhkan lahan yang luas dalam hal apa maksudnya? Bisa dirincikan kembali dalam membutuhkan lahan yang luas. Misalnya, baik, terima kasih, saya ingin membantu teman saya. Jadi
Membutuhkan lahan yang luas itu dalam hal misalnya untuk membuat panel surya membutuhkan lahan yang luas untuk membuat. Sekian dari saya, mungkin kakak Amel sudah puas? Terima kasih kakak Amel untuk pertanyaannya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan waktu dan kesempatan, kami ucapkan terima kasih. Hello, Master of SMPK Immaculata, our teachers, staff, and fellow students. Good morning to all of you. Good morning! So today, we're from Class 8A are going to present an explanation text that is collaborated with the Indonesian language and geography. But before that, we're going to introduce ourselves. My name is Hans, and my role is as a moderator. And this is my friend. Hello everyone, my name is Aleta, and my role is Secretary 1. Hello everyone, my name is Reta, and my role is Secretary 2. Hello. Hi. My name is Nita. I am a member in this group. Hello everyone, my name is Aurel, I am a member in this group. Hello, my name is Georgine. I am a member in this group. Hello everyone, my name is Alisa, I am a member in this group. Hi guys, my name is Cindy, I am a member in this group. That's all for our introduction. I'm going to give it back to the moderator. Okay, first, I'm going to let my friend read the text in Indonesian. Banjir. Banjir merupakan salah satu fenomena alam yang berupa naiknya air pada suatu daerah dan menutupi permukaan daerah tersebut. Banjir bisa dilihat sebagai bagian dari siklus air dan bagian dari air permukaan yang mengalir ke lautan. Lewat siklus air, dapat dilihat jumlah air permukaan dipengaruhi dari adanya curah hujan serta penyerapan air ke dalam tanah. Secara alami, banjir disebabkan karena curah hujan dan penyebaran limpasan dari hulu das atau daerah aliran sungai. Sementara itu, ada pula banjir yang diakibatkan dari aktivitas manusia, seperti penggenangan alam lewat hujan, tertahan karena tumbuh-tumbuhan, kemudian masuk ke permukaan dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Banjir alami bisa merugikan manusia jika terdampak secara langsung. Di samping prosesnya yang memang tidak wajar karena adanya campur tangan manusia, seperti membuang sampah sembarangan hingga membuat aliran air tidak lancar. Penumpukan sampah membuat air menggenang di suatu tempat tanpa bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kesimpulannya, bahwa proses banjir bisa dimulai secara alami dan karena campur tangan manusia. Hal ini tak terlepas dari habitat manusia yang merupakan dataran banjir dan bisa berdampak negatif akibat fenomena ini. Bukan banjir yang mendatangi manusia, justru manusia tersebut yang mendatangi banjir. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Next, I'm going to let my friend read the text in English. Okay, I would read the explanation text about flood. Flood is one of natural phenomena when water increases and covers an area. Flood can be seen a part of water cycle, a part when water on the surface flow into the ocean. Through the water cycle, we can see the amount of water on the surface is influenced by the rainfall and the absorption of water in the ground. Naturally, the flood was caused by the rainfall
and the distribution runoff from the upstream watershed. Meanwhile, there is flood, which is caused by human activity. Just like natural fluid through the rain, sucked by the plants, then enter the surface and flow in a lower area. Natural flood can harm humans if directly attacked. Besides the usual process, because of the interference of humans, such as layering of the water flows was not smooth. The accumulation of rubbish made the water flooded on some area, without being able to flow the lower area. The conclusion is the flood process behind naturally and because of the interference of humans. This doesn't go away from human habitat, which is the floodplain and has negative impact because of this phenomenon. It's not the flood that comes to humans, but humans come to the flood. That's all from me. I will return the mic to the moderator. So that's all for our presentation. Now we're gonna let one person that would like to question for us. Ada yang mau bertanya? Okay, I guess no one wants to question us. So with that, our presentation also ends. Thank you for giving us the time to do this, and see you next time. Dari kami, saya kembalikan ke moderator. Pertama-tama, kami akan membacakan teks eksplanasi. Kepada Sekretaris 1, saya berikan waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan teks eksplanasi berjudul Proses Terjadinya Pelangi. Pelangi adalah fenomena alam yang menampilkan spektrum warna-warni di langit. Pelangi biasanya terlihat setelah hujan atau saat ada kabut di udara. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan, pemantulan, dan penguraian cahaya matahari oleh tetesan air yang ada di udara. Pembiasan adalah perubahan cahaya saat melewati medium yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Pemantulan adalah pantulan cahaya saat mengenai permukaan benda, misalnya permukaan air. Penguraian adalah pemisahan cahaya menjadi warna-warnanya, misalnya warna merah, warna jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Proses terjadinya pelangi dapat dijelaskan sebagai berikut. Cahaya matahari yang datang ke bumi berupa cahaya putih yang mengandung berbagai warna. Cahaya matahari tersebut kemudian memasuki tetesan air yang ada di udara dan mengalami pembiasan pertama. Cahaya yang telah dibiaskan tersebut kemudian mengenai permukaan dalam tetesan air dan mengalami pemantulan. Cahaya yang telah dipantulkan tersebut kemudian keluar dari tetesan air dan mengalami pembiasan kedua. Cahaya yang telah dibiaskan kedua kali tersebut kemudian mengalami penguraian menjadi warna-warnanya. Warna-warna tersebut kemudian mencapai mata pengamat dan membentuk pelangi. Pelangi memiliki 7 warna yang disebut dengan singkatan ROYGBIP, yaitu red atau merah, orange atau jingga, yellow atau kuning, green atau hijau, blue atau biru, indigo atau nila, dan violet atau ungu. Warna-warna ini disusun berdasarkan urutan panjang gelombangnya, di mana warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang dan warna ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Pelangi merupakan salah satu fenomena alam yang indah dan menarik untuk diamati. Pelangi juga memiliki makna simbolis bagi banyak budaya dan agama, misalnya sebagai tanda perjanjian, harapan, kesuksesan,
atau keberuntungan. Sekian teks eksplanasi hari ini, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Sekretaris 1 yang sudah membacakan teks eksplanasi. Baik, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan pada satu penanya. Semua. Saya Loisa dari kelas 8B ingin bertanya. Jenis teks eksplanasi apa yang kalian bacakan? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami minta waktu 1 menit untuk berdiskusi. Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Valeri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lois. Jadi, teks eksplanasi ini termasuk dalam jenis teks eksplanasi kronologis karena menjelaskan proses terjadinya sesuatu dari awal sampai akhir secara rinci. Sekian jawaban yang dapat kami berikan. Apakah penanya puas? Karena dimulai, maka juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian dan terima kasih.